Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini mohon kepada Bu Endah tidak menggunakan share screen ya. Alhamdulillah ta'ala, atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Insyaallah tabaraka wa taala, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab dari pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid 1 yang telah sama-sama kita selesaikan. Namun sebelumnya tidak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan pada kita semua untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan menjadi sebab dimudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bulan Ramadan yang sudah berada di hadapan kita, tinggal hitungan beberapa jam lagi, kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan Al-Quran, bulan yang apabila kita berpuasa di dalamnya, Nabi SAW bersabda, Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa yang kita lakukan yang telah lalu. Ini merupakan kesempatan besar yang kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taufik dan hidayah Allah menyertai kita, sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan senantiasa menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah yang maha mampu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha berkuasa segera mengangkat penyebaran COVID-19 yang masih menyebar di negeri kita dengan segera
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, dan menjadi negeri yang sejahtera. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita dari pembahas ringkasan kaidah bahasa Arab yang kita dapatkan dari jilid yang pertama. Alhamdulillah pada pekan sebelumnya pembahasan kita sampai membahas mengenal fiil dan huruf dalam bahasa Arab. Fiil dan huruf. Fiil kita baru membahas fiil madi saja bersama dengan perubahannya sesuai dengan dhamir yang digunakan. Kemudian pembahasan huruf yang kita bahas adalah huruf yang berkaitan dengan huruf istifham, kemudian huruful jar dan hurufun nida. Ya, huruf istifham, huruf jar dan huruf nida. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal al-i'rab lil isim. Mengenal tanda i'rab untuk isim. Ya, mengenal tanda apa? I'rab untuk isim. Lil isim maksudnya apa? Untuk isim. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu bisa lihat ya dalam ringkasan yang saya berikan dalam bentuk tulisan yang saya sudah berikan di grup masing-masing. Pembahasan kita sampai di al-i'rab lil isim. Saya akan bukakan terlebih dahulu ini ya. Perhatikan ya. Apa itu i'rab? I'rab itu maksudnya adalah perubahan harokat akhir suatu kata. Baik kata itu adalah isim atau fi'il. Kalau huruf, mabni dia, namanya begitu. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau isim dan fi'il, akhir hurufnya bisa berubah. Oleh karena itulah kita perlu mengenal namanya i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir harokat suatu kata karena pengaruh faktor amil isim fa'il. Karena pengaruh faktor amil isim, fi'il atau huruf atau kedudukan tersebut dalam kalimat. Baik, saya ulang. I'rab adalah perubahan harokat akhir suatu kata karena pengaruh faktor amil, artinya karena pengaruh ada satu faktor yang menyebabkan dia berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Baik penyebabnya itu karena ada isim sebelumnya, atau karena ada fi'il sebelumnya, atau karena ada huruf, atau karena kedudukan kata tersebut di dalam kalimat yang menyebabkan dia menjadi berubah. Nah, ummahat, pembahasan kita hanya membahas tentang i'rab untuk isim. Karena fi'il yang kita bahas baru fi'il madi saja, sehingga fi'il madi itu dia mabni. Zahabti ya selamanya zahabtu, zahabta selamanya zahabta, tidak berubah-ubah. Kalau fi'il madi tidak pernah berubah karena dia mabni tetap. Adapun fi'il mudhari karena kita belum bahas, nanti ada pembahasannya, dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Nah, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan ini. I'rab untuk isim. I'rab untuk isim. I'rab pada isim ada 3. Yang pertama adalah marfu'. Yang dimaksud dengan tanda marfu' adalah dhammah. Yang dimaksud dengan tanda marfu', salah satu tandanya adalah dhammah. Al-kitabu jadidun. Kita bilang al-kitabu marfu' karena harokat akhirnya dhammah. Jadidun kita bilang marfu' karena harokat akhirnya dhammah. Yang kedua mansub. Mansub itu maksudnya fathah. Salah satu tanda mansub adalah fathah. Misal tadi yang asalnya kitabu dhammah dimasuki oleh kata kam kitaban. Lihat ya, berubah. Kitaban. Kitaban ini kita bilang mansub. Kenapa mansub? Karena kitaban ini harokatnya
fathah. Maka istilah i'rabnya kita bilang mansub namanya. Yang ketiga adalah majrur. Majrur itu maksudnya adalah kasrah. Misalnya fil kitabi, asalnya kitabu, lihat ya berubah jadi kitaban, jadi kitabi. Nah, perhatikan Ummahat. Kitabi ini kasrah, berarti kita bilang majrur. Ummahat bisa lihat di sini, asal kata kitabu bisa berubah jadi kitaban, bisa jadi kitabi. Kenapa kok bisa berubah? Ini sebabnya karena ada faktor yang merubah dia. Dari bentuk asal, dhammah menjadi fathah atau kasrah. Ini pembahasan kita. Kenapa? Isim itu dari dhammah bisa menjadi fathah. Dan dari fathah kenapa bisa menjadi kasrah? Apa penyebabnya? Nah, ini penting sekali kita bahas. Kenapa? Karena secara asal kalimat yang kita tulis, kalimat bahasa Arab yang kita tulis dalam sebuah narasi kalimat ya, artinya kalimat yang kita tulis atau yang kita ucapkan, kita harus tentukan harokat akhirnya apa ya? Dhammah, fathah atau kasrah. Atau ketika kita baca gundul, karena secara asal tulisan dalam bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Sehingga ketika kita ingin baca gundul, kita tidak akan tahu ini dibaca apa ya, kitabu, kitaba, atau kitabin, kalau memang kita tidak tahu kedudukan kata itu sebagai apa. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan isim itu menjadi dhammah, isim itu menjadi fathah, dan isim itu menjadi kasrah. Nah, tujuannya adalah ketika kita buat kalimat, nanti kita tahu harokat ini bacanya bagaimana. Ditulisnya seperti apa akhirnya. Dan kemudian kalau kita baca gundul, yang sering kita dapatkan dalam kitab Durusul Lughah, kita tahu, oh ini dibacanya apa ya? Bi atau bu atau ba. Nah, itu semua kita dapat ketahui kalau kita tahu tentang keadaan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, oleh karena itu ini pembahasan kita hari ini ya. Kita akan mengenal apa saja yang menyebabkan isim itu berubah-ubah bentuknya. Dari asal bentuk dhammah menjadi kasrah dan menjadi fathah. Baik, saya lanjutkan dulu pembahasannya. Asal harokat akhir pada isim kata benda adalah marfu, yaitu dhammah. Namun harokat ini bisa berubah menjadi majrur atau mansub dikarenakan ada faktor amil yang merubahnya atau karena kedudukannya dalam kalimat. Oleh karena itulah kita harus tahu kapan isim itu marfu dan kapan mansub dan kapan majrur. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah sediakan dalam diagram. Nah, begini Ummahat. Ummahat bisa tahu isim itu marfu kenapa ya? Kapan keadaannya ya? Ini. Isim itu dengan tanda akhirnya dhammah, kita ketahui kalau seandainya kedudukan kata yang kita masukkan di dalam kalimat itu terjadi pada salah satu dari 6 hal ini. Kalau kata yang kita masukkan kedudukannya sebagai mubtada, berarti kata itu marfu, pasti dhammah, nggak mungkin yang lain. Atau khobar. Khobar itu pasti dhammah, tidak mungkin kasrah, tidak mungkin fathah. Karena mubtada khobar adalah tanda yang menunjukkan kata tersebut dhammah. Yang ketiga fa'il, pelaku. Misalnya zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Muhammad itu fa'il, pelaku, subjek dalam bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab, subjek itu diletakkan dalam kalimat dengan tanda marfu' atau dengan tanda dhammah. Tidak mungkin fathah dan tidak mungkin kasrah. Adapun yang keempat, naibul fa'il, khobar inna dan khobar kana, ini tidak saya bahas, hanya saya masukkan saja. Nanti biidznillah ada pembahasannya di jilid 2. Sehingga untuk jilid 1 ini, pastikan Ummahat bisa tahu, oh ini kenapa dhammah ya? Oh karena dia mubtada. Kenapa dia dhammah ya? Oh karena dia khobar. Oh kenapa dia dhammah ya? Karena dia fa'il. Kalau yang 4, 5 ini nggak mungkin ada. Karena kita belum belajar. Nanti insya Allah ada lagi pembahasannya. Adapun menyebabkan isim menjadi mansub, itu sebabnya ada 11, banyak sekali. Dan ini dalam kitab Durusul Lughah jilid 1 ini kita belum bahas semua. Baru satu aja, yaitu kata tamyiz ini. Yang ke-9. Yaitu setiap kata, contoh ya, salah satu tamyiz, kata yang datang setelah kam. Kita udah belajar ya. Kalau ada kam, maka setelahnya jadi mansub. Kam kitaban, kam qalaman. Kita tahu. Kenapa ya qalaman fathah? Oh, karena ada kam. Berarti qalaman itu tamyiz kita bilang. Adapun isim inna, khobar inna, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli,
maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal. Ternyata masih banyak nih yang belum kita pelajari. Nah, makanya harus bersabar ya, nanti akan ada nih pembahasannya. Kita tahu ternyata isim itu bisa menjadi fathah kalau salah satu sebabnya kedudukan kata itu seperti ini. Ya, tapi kita baru hanya bahas satu, yaitu tamyiz, dan saya tidak akan membahas semuanya. Adapun yang majrur, alhamdulillah kita sudah bahas semua. Kenapa isim itu bisa menjadi majrur? Sebabnya ini dia. Yang pertama karena dimasuki oleh huruf jar atau zorof. Ya, kalau misalnya apa? Dimasuki oleh huruf jar atau zorof. Misalnya asalnya al-kitabu, kalau ada fi jadi fil kitabi. Zorof misalnya amama, asalnya al-masjidu ada amama, menjadi amamal masjidi. Kemudian sebab kedua menjadikan isim menjadi kasroh, alhamdulillah ini sudah kita bahas juga, yaitu idofah. Kalau seandainya kata yang kita baca dalam kalimat atau yang kita masukkan dalam kalimat kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka kata tersebut wajib dalam keadaan majrur. Misalnya apa? Kitabut thalibi, babul masjidi. Nah, dengan inilah umat dapat mengetahui. Nanti kalau umat baca dalam satu kalimat, baca satu kalimat ya dalam kitab, dalam buku, baik dalam kitab Durusul Lughah atau kitab yang lainnya, perhatikan. Oh, kalau seandainya ada huruf jar, oh berarti kasroh. Kalau ada zorof, berarti kasroh. Kalau ada susunan mudhof ilaih, oh karena mudhof ilaih berarti kasroh. Sudah ini aja menyebabkan isim itu menjadi kasroh. Tidak ada lagi yang lain. Sehingga kalau tidak ada salah satu dari dua sebab ini, berarti hukum asalnya doma, kembali ke awal. Adapun mansub cuma satu. Ini kalau ada kam yang kita pelajari. Jadi masih gampang nih insya Allah pelajaran satu ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oleh karena itu saya ingin simpulkan, untuk lebih jelas lagi saya sampaikan di dalam papan tulis ya, di papan tulis maksud dari yang saya sampaikan dalam mukadimah penjelasan secara lisan tadi. Baik, perhatikan baik-baik ya, ini penting sekali. Perhatikan. Isim, kita benda, kita ingin belajar menentukan harokat akhir nih, buat baca gundul. Nah, habis lagi. Sama Umar harus tahu ini dulu ya, perhatikan. Isim, min haitsu i'rab, apabila ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, min haitsul i'rab. Min haitsul i'rab, perubahan harokat akhirnya. Pahami dulu. Catat ya. Ada dua. Yang satu namanya isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah isim yang berubah-ubah. Harokat akhirnya bisa berubah. Isim mu'rab artinya apa? Isim yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Berubah-ubah. Yang namanya isim mu'rab. Ya, secara asal setiap isim itu mu'rab. Harokat akhirnya berubah-ubah. Bagaimana saya sampaikan tadi contohnya. Nih, umat kan baca gundul. Begini kan. Alkitab. Kalau depan dan tengah, itu mah harus hafal kosakatanya. Yang saya maksud nih harokat akhir nih. Ini dibaca apa ya? Bu, ba, bi. Itu kan kemungkinan 3. Bu, ba, atau bi. Nah, umat tidak akan tahu ini, dibaca bu, ba, bi, kalau umat tidak tahu ini kedudukannya sebagai apa dalam satu kalimat. Begitu. Kalau umat tahu, oh ini mubtada, oh kalau mubtada ya domah pasti. Begitu. Oh ini ada huruf jar, kalau huruf jar berarti jadi bi. Nah ini saya maksud ya, perhatikan. Secara asal semua isim itu mu'rab bisa berubah-ubah. Makanya biar selamat, kalau kita nggak salah, disukunkan aja akhirnya alkitab, al-qalam, al-maktab. Begitu itu nggak akan salah. Kenapa? Karena tidak disebutkan harokat akhirnya apa.
Nah, ini cara asal isim itu mu'rab, bisa jadi bu, bisa jadi ba, bisa jadi bi. Itu semua tergantung dari posisi kata itu dalam kalimat sebagai apa. Pahami ya? Namanya isim mu'rab, isim yang berubah-ubah harokat akhirnya. Contoh lain, al-qalam. Ini bisa dibaca kolamu, bisa kolami, bisa kolama. Cuma kita tentukan mu, ma, atau mi, itu kalau kita tahu ini kedudukannya sebagai apa. Nah, ini dimaksud dengan isim mu'rab. Isim yang apa? Harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Cara asal semua isim mu'rab. Yang kedua, yang ini yang perlu dipahami, isim mabni. Isim itu kata benda ya, kata sifat, nama orang, benda mati, hewan, tumbuhan itu isim namanya. Isim yang harokat akhirnya tetap atau tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Nah, catat nih. Si mabni. Ini pakai ba, nun. Mabniun. Si mabni, isim yang harokat akhirnya tetap. Tidak berubah-ubah. Nah, ini harus semua ketahui. Isim mabni itu dalam bahasa Arab, apa aja? Yang pertama, domir. Kata ganti. Kata ganti selamanya umahat. Sampai kiamat gak berubah. Umat kalau ana, saya, gak akan berubah. Selamanya ana. Mau ada min juga min ana. Min nih nanti jadinya min ana. Jadi apa namanya? Jadi apa domir muttasil. Ana samanya ana. Gak mungkin jadi apa? Anu. Atau ani. Gak akan mungkin. Ani nama orang. Kalau anu gak bagus. Ya. Ana selamanya ana. Anta ya selamanya sampai kiamat gak akan berubah. Anta, kamu laki-laki anta. Ya, kecuali orang Betawi, ente dari mana ente? Ente itu bukan bahasa Arab. Anta selamanya sampai kiamat. Sama dengan yang muttasil. Minka. Minka selamanya minka. Nggak akan mungkin jadi apa? Minki. Kalau minki berubah jadi kamu perempuan. Minki juga samanya ki. Nggak akan berubah jadi apa? Ka. Minhu juga samanya minhu. Ya, nggak mungkin jadi minho. Jadi artis nanti. Minho. Ya, minhu. Samanya minhu. Nggak mungkin jadi minhi, gitu kan? Ya kalau hi itu kalau ada kasar sebelumnya fihi, gitu aja. Ya artinya secara asal domir itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada domir, pastikan umahat. Kalau domir nih, kalau saya berikan harokat, pasti begitu selamanya, nggak akan berubah-ubah. Ingat ini ya, domir. Yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Ini mabni selamanya. Enggak berubah-ubah. Mau diapain juga, ada huruf jar juga, selamanya begitu. Contohnya apa? Hada. Ada min. Ya min haza. Tidak akan jadi apa? Min hazi. Selamanya nggak akan mungkin. Haza, haza. Hadihi. Ya hazihi selamanya. Nggak mungkin jadi hajiha. Hadihu. Enggak. Ulaika, ulaika. Tilka ya tilka. Tidak mungkin jadi apa? Tilku atau tilki. Ya enggak. Jadi si misyarah itu mabni. Pahami ya? Baik, kemudian yang 3. Isim istifham. Isim istifham. Dalam kurung kata tanya. Catat nih, saya belum catat soalnya. Di dalam diktatnya. Apa ringkasannya. Kata tanya. Kata tanya kalau lihat dalam kalimat, dia mabni selamanya. Tidak akan mungkin berubah-ubah selamanya sampai kiamat. Apa saat misalnya man? Man ya man namanya. Kalau ada min jadi mimman, min man. Jadi kan nanti gabung nanti mimman dari siapa? Namanya. Kita tidak akan mungkin jadi apa? Manu, mani. Nah, kecuali kalau ketemu dua sukun ya. Manil begitu ya sudah kita pelajari ya. Man.
Man selamanya. Ma, ya. Kecuali kata ayu. Ada tanya apa? Ayu. Nah, ayu ini berubah-ubah. Kalau ada fi, jadi fi ayi. Begitu ya, yang sudah kita pelajari. Kecuali kata apa? Ayu. Tulis ya, kecuali ayu. Kalau ayu berubah-ubah. Bisa jadi ayi, bisa jadi apa? Ayah. Yang ke bentar ya. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat isim mausul. Isim mausul kata sambung. Ini nggak boleh lupa nih. Rumus nih soalnya. Ya, kata sambung apa saja sih yang udah kita pelajari? Alladzi, alladzani, dua orang, yang semua nih artinya. Alladzina, kalau perempuannya allati, allatani, allatani. Ini sudah ada ya dalam catatannya ya. Allati, semua saya tulis aja. Nggak kebaca juga nggak apa-apa. Allazi, alladzani, alladzani, apa alladina, allati, allatani, allati. Nah ini selamanya begini. Kalau misalnya ada minalladzi, nama aja selamanya alladzi, alladzi, nggak akan berubah. Kecuali ini nanti alladzani bisa berubah jadi alladzain, allatani, allatain. Ya intinya isim mausul apa? Dia mabni, tidak berubah-ubah. Paham ini ya? 4. Selanjutnya, yang termaksud dari isim mabni, kita belum pelajari ya. Nah, satu lagi aja, maaf. Yang sudah dipelajari aja. Sebagian zorof. Sebagian zorof. Zorof. Nah, sebagian zorof itu ada yang mabni, selamanya begitu. Apa contohnya? Amsi. Artinya apa? Kemarin. Jangan umat tanya ke saya. Ustadz, amsi kok kasroh? Padahal nggak ada huruf jarnya. Kenapa kasroh? Amsi itu memang begitu dia, mabni. Selamanya amsi, nggak ada huruf jar ya amsi. Nggak ada mudhof ilaih ya amsi. Kenapa? Karena amsi ini zorof yang mabni. Pahami ya? Nah, di salah satunya adalah yang mabni zorofnya al-an. Al-ana selamanya al-ana. Nggak akan mungkin jadi apa? Al-anu zahaba, nggak akan mungkin. Al-ani zahaba, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena al-ana zorof yang mabni. Berarti kalau amama Ustaz kan zorof. Dia selamanya amama dong? Tidak. Karena dia bukan yang mabni, maka kalau ada fi di depan fi amami. Begitu. Paham ya? Jadi maksud dengan zorof yang mabni itu hanya sebagian. Di antaranya yang sudah kita pelajari hanya al-ana dan amsi. Ini pastikan. Jadi al-ana dan amsi dia mabni. Selamanya begitu. Mau ada huruf jar atau tidak ada huruf jar. Mau ada mudhof atau tidak mudhof atau mudhof ilaih. Selamanya begini. Ya, dia tidak akan berubah. Baik, ini adalah 5 isim yang mabni yang ummahat harus ketahui. Nih. Yang sudah kita pelajari dalam kitab Durusul Lughah. Nah, pastikan ummahat kalau ummahat dapatkan ada salah satu dari 5 isim ini mabni, jadi nggak berpengaruh. Selamanya begitu harokatnya. Tapi kalau isimnya selain dari salah satu dari 5 ini, maka isimnya pastikan dia bisa berubah-ubah harokatnya tergantung kedudukan kata itu dalam kalimat sebagai apa. Begitu ya. Adapun sisanya isim fa'il, isim fi'il. Isim fi'il mabni kita belum bahas, cuma saya tulis aja. Isim fi'il, kemudian isim syarat, kemudian angka 11 sampai 19. Ini mabni juga. Ini 3 lagi yang belum kita bahas, ini termasuk jadi mabni, tapi tidak saya bahas, tapi cukup ditulis aja. Ya, ini adalah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi isim mabni itu dalam bahasa Arab hanya ada 8. Selain ke-8 ini, berarti isimnya bisa berubah-ubah. Bisa jadi U, bisa jadi I, bisa jadi A. Baik, pahami sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Sebelum saya masuk nanti pada pembahasan, bagaimana kita menentukan ketika baca gundul, ini baca doma, ini baca kasroh, dan seterusnya. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya, tafadhol.
Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan keluar dulu dari Zoom. Silakan Ummahat nanti kembali lagi ya ke sini. Kita rehat sejenak 3 menit. Karena Zoom kita tinggal 3 menit lagi akan mematikan secara otomatis. Ya, saya harap silakan masuk kembali. Saya akan keluarkan semua dari program Zoom ini. Barakallahu fikunna jami'an. Kita rehat sebanyak 5 menit insyaallah. Bismillah. Saya ingatkan kembali, saya ulang ya. Perhatikan yang di papan tulis. Tes 1. Ya. Baik, Ummahat, perhatikan ya di papan tulis. Ingat selalu bahwasannya kata benda, isim, ketika kita ingin tentukan harokat akhirnya, ini apa ya, doma, kasroh, atau fathah, pahami ini dulu Ummahat. Tidak semua isim itu berubah-ubah. Yang berubah itu hanya isim mu'rab, dan ini asalnya. Tapi ada isim yang tetap selamanya tidak berubah-ubah, dikenal namanya isim mamni, artinya harokatnya begitu. Sampai kiamat nggak berubah. Nah ini harus dihafal. Apa aja sih isim yang tidak berubah-ubah? Nih ya, yang pertama domir, kata ganti. Domir itu selamanya begitu. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim istifham, kata tanya. Isim mausul, kata samu. Dan sebagian zorof yang diantaranya adalah al-ana dan amsi. Itu selamanya begitu. Kalau ada min, minal ana. Nggak mungkin jadi minal ani. Tetap aja. Dari sekarang, misalnya minal ana. Dari sekarang tetap minal ana. Walaupun ada minnya. Kenapa kok nggak berubah Ustaz jadi kasroh? Karena ana mabni, begitu ya. Adapun yang 678 isim fi'il, isim syarat, angka 11 sampai 19 ini juga mabni tapi nanti akan ada pembahasannya di kelanjutannya insyaallah dan tidak kita bahas hari ini. Jadi kesimpulannya begini. Ketika kita lihat dalam kalimat ada kata, misalnya saya tulis ya, Muhammad. Yang kita baca depannya tahu nih, bacanya Muhammad. Tinggal akhirnya. Ini Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Lihat dulu. Dia domir bukan, bukan. Isim isyarah bukan, bukan. Isim istifham bukan, bukan. Mausul bukan, bukan. Zorof bukan, bukan. Sebagian zorof bukan, yang mabni bukan. Oh berarti kalau bukan, ini bisa kemungkinan dun, bisa kemungkinan din, bisa dan. Begitu ya. Karena ini isimnya mu'rab. Karena bukan salah satu dari 5 ini. Demikian pula ketika umat lihat dalam kalimat ada kata al-madrasah. Saya tulis sini ya, madrasah. Al-madrasah. Ini madrasah mabni bukannya bukan. Karena bukan mabni berarti ini bisa tu, bisa tak, bisa ti nih. Tinggal kita tentukan ini tak, tu atau ti kalau kita tahu kedudukannya dalam kalimat kata itu sebagai apa. Nah, jemaat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saya tulis ya dalam diagram yang tadi saya berikan, ini akan saya hapus, sudah dicatat insya Allah atau di screenshot, atau kalau belum sempat nanti ada rekamannya saya kirim ke Ummahat. Hingga Ummahat bisa tentukan tadi ya, isim itu kan kemungkinan 3. Habis juga. Habis semua ini. Bentar ya. Ya Arab isim, alhamdulillah. Robul isim, ya, 3 nih. Yang pertama marfu'. Pastikan kalau marfu itu berarti domah. Saya akan tulis yang sesuai dengan yang kita pelajari. Nanti sisanya ada di jilid 2. Yang pertama mubtada. Pastikan umat, kalau kata ini mubtada berarti domah. Yang kedua khobar. Pastikan umat, kalau kata itu sebagai khobar berarti dia domah. Yang ketiga fa'il. Cukup ini aja. Sesuai yang sudah kita pelajari aja. Fa'il. Kalau ada fi'il, kata kerja berarti harus ada subjeknya. Fa'il itu pelaku. Kalau ada subjeknya, pastikan subjek itu pasti domah. Tidak akan mungkin yang lain. Kemudian mansub. Yang kedua mansub. Mansub itu fathah. Ada 11 sebabnya. Tapi yang kita pelajari satu to, ya, baru satu. Tamyiz. Yang kemasukan kam. Ini kalau ada kam, pasti setelahnya fathah. Kenapa? Karena tamyiz. Kita bilang kam kolam apa ya? Kolaman. Pasti itu. Sudah hukum pasti.
Begitu. Kita bilang, kenapa kok antum baca man bukan mun? Karena datang setelah kam, kedudukan dia tamis. Dan tamis itu fathah. Begitu. Ya, kemudian umat lihat kalau dalam kalimat yang ketiga majrur. Ini kemungkinannya sama ini aja. Nggak mungkin sukun. Kalau isim itu nggak mungkin sukun. Majrur itu kasroh. Yang menyebabkan kasroh, dua. Apa itu? Kalau ada huruf jar, sebelumnya ya, harful jar. Contoh. Yang sudah kita pelajari ya, ini yang murojaah nih. Karena udah pelajari. Zahaba Muhammad. Yang saya tulis nih Muhammad. Ini kan fi'il nih. Kalau fi'il kan mabni. Pasti zahaba. Selamanya zahaba. Pembahasan kita isim ya. Bukan fi'il. Zahaba Muhammad. Begini kan. Muhammad kan isim. Ilal madrasah. Kalau mat tidak tahu kosakatanya lebih parah. Kenapa lebih parah? Ya karena kalau nggak tahu kosakatanya, ya mungkin bisa baca. Karena depan dan tengah ini kita baca kalau kita tahu kosakatanya. Kalau kita tidak tahu kosakatanya, bisa aja umat baca zahaba Muhammadan atau Muhammadun, bukan begitu ya? Karena umat tahu ini Muhammad. Tinggal tentukan zahaba Muhammad. Apa ya? Dun dan din. Dun dan din, ya. Kita lihat, oh ini ada fi'il Muhammad sebagai fa'il pelaku. Kalau pelaku pasti domah. Jadi zahaba Muhammadun ilal madrasah. Kalau ini umat nggak tahu kosakatanya, udah kiamat buat umat. Kok kiamat Ustaz? Iya gimana mau baca, depannya aja nggak tahu kosakatanya, baca apa ini? Mudrusa, midrosa. Nggak tahu kosakata. Tapi kalau tahu kosakata, umat tinggal tentukan madrasah. Madrasah apa akhi? Madrasah apa ukhti? Tu, tak, ti. Nah, saya tahu ini ti. Kenapa ti? Karena ada huruf jar. Kalau ada huruf jar, kasrah. Begitu. Selesai jadinya. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Contoh lain. Alkitab. Ini buat belajar beri harokat ya. Alkitab alal maktab. Kita baca apa ya? Kitabu, kitabah, kitabi. Kitabu Ustadz. Kenapa kitabu? Karena kata di awal kalimat itu mubtada. Oh iya, sahih. Karena mubtada itu lihat marfu. Alal maktab, maktabah, maktabu, maktabi. Kita bilang apa? Alal maktabi. Kau tahu maktabi kenapa? Karena ada huruf jar nih. Kalau ada huruf jar jadi kasrah. Begitu. Paham ya? Yang menyebabkan dia menjadi kasrah huruf jar. Terus yang menyebabkan dia menjadi kasrah atau isim menjadi kasrah yang kedua adalah sebab idhofah. Nah ini yang agak sedikit sulit ya menentukannya. Nah idhofah itu terjadi kalau bergabungnya isim dengan isim, bukan isim dengan kata sifat. Nah perhatikan, tidak mungkin begini ya. Misal, ada ini adalah buku baru. Saya buat yang buku ya biar mudah. Kitabun jadid. Lihat pemahat, ini kan bergabung ini adalah buku baru. Buku baru tuh dalam bahasa kita jadi frase digabung. Buku baru. Tapi ini bukan kitabu jadidin. Bukan mudhaf ilaih. Kenapa bukan mudhaf ilaih? Karena gabungan dua kata ini, yang pertama kata benda. Ini rumus nih, catat ya. Yang kedua kata sifat. Kalau kata benda dengan kata sifat bukan mudhaf ilaih selamanya. Nanti kaidahnya na'at man'ut. Nah, pembahasan nanti lanjutan insyaallah. Hada kitabu salah. Ini yang dibaca hada kitabun jadidun. Karena na'at nanti kita akan belajar, dia hanya mengikuti aja, mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya doma ya doma. Sudah kita pelajari kan ya. Terus yang dimaksud idhofah bagaimana Ustaz? Kalau idhofah itu terjadi kalau gabungan kata benda dengan kata benda. Contoh bagaimana? Hada kitab al-mudarris. Ini bukunya guru. Bukunya guru. Bergabung kan? Kata benda. Kitab kata benda. Mudaris kata benda bukan kata sifat. Digabung jadi satu. Kata benda dengan kata benda digabung jadi satu. Berarti itu kaidah mudhaf ilaih.
Sehingga umat tentukan, oh karena mudhof ilaih, kita bilang kitabu, mudhof tidak boleh bertanwin. Karena mudhof ilaih itu majrur, sehingga kita bilang mudarrisi. Hada kitabul mudarrisi. Nanti kita buat yang lain, kitabul mudarrisi alal maktabi, dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya penting kita mengenal ini. Karena ketika kita membuat satu kalimat dan kita tulis atau kita baca satu kalimat, ketika kita ingin berikan harokat, kita tidak akan tahu harokat akhirnya itu apa kalau kita nggak tahu ini. Nah, pahami ya. Jadi umat lihat dulu. Sebelum berikan harokat akhir, ini apa ya? Oh, mudhof ilaih, berarti kasroh. Ini apa ya? Oh, tamyiz, ada kam, berarti fathah. Ini apa ya? Oh, ada huruf jar, berarti kasroh. Ini apa ya? Oh, subjek, pelaku karena ada fiil, berarti fa'il. Doma. Ini apa ya? Oh, khobar sebagai penyempurna kalimat, berarti doma, mubtada, doma. Baik, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk pembahasan jumlah ismiyah. Paham ya? Yang maksud dengan i'rab pada isim. Baik, semoga dipahami. Lanjutkan kalau begitu pembahasannya. Baik, setelah kita memahami i'rab pada isim, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini dia. Al-jumlatul mufidah. Membuat susunan kalimat sempurna. Membuat susunan apa? Kalimat sempurna. Baik, ummahat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pembahasan sebelumnya i'rabul isim, ini faedahnya besar untuk apa? Kita bisa membaca gundul, menentukan harokat. Nanti akan ada saudara saya berikan gundul. Ini harokatnya apa ya? Doma, kasroh, fathah, dan seterusnya ya. Adapun untuk yang selanjutnya, jumlatul bahasan kita ini al-jumlah ismiyah mufidah, maksudnya jumlah mufidah adalah pembahasan bagaimana cara kita membuat kalimat sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Bagaimana Pak cara kita membuat kalimat. Nah, ummahat kalimat Allah Subhanahu wa taala pastikan ya. Ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, maka kalimat yang kita bentuk hanya ada dua. Nih. Yang pertama, kalau seandainya kita buat kalimat dimulai dengan isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Pasti jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Kalau kita mulai kalimatnya dengan fi'il, berarti namanya jumlah fi'liyah. Berarti susunan kalimatnya terdiri dari fi'il. Fi'il itu sebagai subjek. Fi'il itu kata kerja, predikat, maaf salah. Fa'il sebagai subjeknya. Nah, subjek pasti domah ya, lihat fa'il. Tinggal tambahin lagi keterangan tempat boleh. Keterangan tempat namanya muta'alik nanti dalam bahasa Arab. Misal di sini ya. Kharaja Muhammadun. Kharaja fi'il. Lihat diawali dengan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kharaja Muhammadun. Artinya Muhammad keluar. Keluar dari mana? Tinggal tambahin. Kharaja minal masjidi. Nanti minal masjidi hanya keterangan tempat. Ya, hanya keterangan tempat. Contoh lain, zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ini jumlah fi'liyah namanya. Nah, ini yang perlu kita pahami yang di sini nih, jumlah ismiyah ini. Bahasan kita yang banyak kali kita dapatkan dalam kalimat Durusul Lughah jilid 1 ini. Nah, ummahat jumlah ismiyah yang kita bentuk yang terdiri dari mubtada khobar. Macam bentuk kalimatnya ada 4. Atau bentuk jumlah ismiyah ada 4 macam bentuk. Bagaimana? Yang pertama mubtada dengan khobar mufrad. Yang kedua mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah. Saya tarik aja dulu nih yang ini dulu ya. Saya tadi mungkin tulisannya nanti saya revisi. Yang pertama mubtada dan khobar mufrad. Yang kedua ini aja nih biar gampang. Mubtada dan khobar syibhul jumlah namanya. Di atas, saya tarik di atas. Yang ketiga mubtada dengan bentuk khobar jumlah fi'liyah. Yang keempat mubtada dengan bentuk khobar jumlah ismiyah. Nah, ini nih, penting nih di sini. Faedahnya untuk apa? Kalau kita ingin membuat kalimat. Nah, seperti apa untuk lebih jelasnya? Lihat lagi ke papan tulis ya. Lihat lagi ke papan tulis.
Ketika kita ingin buat kalimat dengan berbahasa Arab tentunya ya, bahasa Indonesia gampang. Kalimat bahasa Arab namanya jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Kalau tidak sempurna, ghairu mufidah. Tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, nggak sesuai kaidah. Kalau kita ingin buat kalimat, kita lihat dulu kata apa yang ingin kita gunakan di awal kalimat. Kata apa yang ingin kita gunakan di awal kalimat. Kalau di awal kalimatnya kita mulai dengan isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Paham ya? Kalau jumlah ismiyah, wajib nih susunannya mubtada plus khobar. Ini sudah baku, wajib seperti itu. Kalau seandainya kita mulai kalimatnya dengan fi'il, berarti namanya jumlah fi'liyah. Namanya apa? Jumlah fi'liyah. Kalau kita mulai dengan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah susunannya apa Ustadz? Fi'il plus fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il pelakunya, subjek. Contohnya bagaimana? Tadi ya, yang paling gampang tuh jumlah fi'liyah. Kalau zahaba, ya zahaba Muhammadun. Zahaba tolibun. Ini sudah kalimat ini. Fi'il, fa'il. Fa'ilnya dhammah. Khoroja, keluar. Siapa yang keluar? Guru. Khorojal mudarrisu. Ini namanya fi'il, mudarrisu, fa'il. Selesai kalimatnya. Tinggal diberikan keterangan tempat kalau mau. Zahaba Muhammadun kemana? Ilal fasli, ke kelas. Berarti ilal fasli keterangan tempat bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arab namanya muta'alliq. Selesai jadi. Khoroja mudarris dari mana keluarnya? Minal fasli. Berarti minal fasli keterangan tempat. Nama bahasa Arabnya muta'alliq. Hanya pelengkap aja. Intinya mah yang itu. Cuma fi'il, fa'il. Selesai jadi. Nah pembahasan kita kalau kalimatnya kita mulai dengan isim. Kalau kalimatnya kita mulai dengan apa? Dengan isim. Maka susunan kalimatnya harus tersusun mubtada khobar. Nah pastikan ya. Nih catat baik-baik. Mubtada, kata yang datang jatuh di awal kalimat. Mubtada. Kata yang datang di awal kalimat. Dia punya syarat. Mubtada harus ma'rifat. Ya, harus apa? Ma'rifat. Berarti kata atau isim yang kita masukkan di awal kalimat itu harus berupa nama orang. Kalau mau ya, karena nama orang sudah ma'rifat. Atau domir ma'rifat. Ingat lagi tuh, yang isim ma'rifat nakirah. Isim dibagi dua, ada nakirah, ada ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu masuknya mubtada. Huwa, ya, kemudian haza, isim isyarah. Kemudian apa? Yang ada alif lamnya, al-qalam. Atau idofah kepada ma'rifat, kitabul mudarrisi. Nah ini semua ma'rifat. Nah mubtada itu terjadi pada salah satu dari isim ini. Kalau selain ini umat tulis dalam kalimat qalamun tidak pakai alif lam berarti nakirah, ini nggak mungkin jadi mubtada. Karena mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Begitu mah. Pahami ya? Ya. Boleh nakirah. Tulis ini, boleh nakirah yang tidak ada alif lamnya. Kalau khobarnya syibul jumlah. Kalau khobarnya syibhul jumlah. Kita sudah bahas ya syibul jumlah dulu. Ingat ya. Syibul jumlah apa sih Ustaz? Syibul jumlah. Syibul jumlah itu adalah susunan kalimat dari huruf jar. Nih yang pertama nih. Yang pertama dari huruf jar. Fil fasli. Ini namanya syibul jumlah. Di dalam kelas. Kenapa? Karena susunannya huruf jar dan majrur. Namanya syibul jumlah. Atau yang kedua zorof. Misalnya amamal masjidi. Amamal masjidi. Amamal masjidi zorof. Keterangannya kasrah. Mirip seperti huruf jar. Karena zorof dan setelahnya kasrah, majrur sebagai mudhof ilaih, kita bilang ini adalah syibul jumlah. Jadi syibul jumlah itu salah satu dari ini nih, huruf jar atau zorof. Catat nih ya.
Ya, kalau mad apakah ada huruf jar setelahnya majrur atau dzaraf setelahnya majrur berarti namanya syibhul jumlah. Baik, kalau khabarnya syibhul jumlah, maka boleh mubtadanya nakirah. Contohnya bagaimana? Fil fasli thalibun. Nanti jadi dibalik dia. Fil fasli khabar thalibun mubtada. Kok mubtada nakirah Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena khabarnya syibhul jumlah. Amamal masjidi mudarrisun. Di depan masjid ada seorang guru. Amama masjidi khabar mudarrisun mubtada. Mubtadanya nakirah. Kok nakirah Ustaz? Boleh. Karena dan dia di akhir boleh. Taruh belakang. Karena khabarnya syibhul jumlah. Paham ya? Nih, secara asal harus ma'rifat. Boleh nakirah. Kalau seandainya khabarnya syibhul jumlah. Cukup sampai sini dulu. Silakan di screenshot atau catat ya. Saya akan lanjutkan. Baik, selanjutnya lagi. Nah, kalimat yang kita bentuk dengan jumlah ismiyah, pastikan mubtadanya harus ma'rifat. Khobar adalah kata yang menyempurnakannya, kata yang datang setelah mubtada. Ada 4 bentuk. Yang pertama, khobarnya khobar mufrad. Khobar mufrad itu artinya khobar dengan tunggal, satu kata. Termasuk di dalamnya kalau khobarnya mudhof ilaih. Dia juga satu kata. Khobar mufrad. Yang kedua, khobar syibhul jumlah. Yang ketiga, khobar jumlah fi'liyah. Yang keempat, khobar jumlah ismiyah. Nah, khobar itu ada 4. Khobar mufrad, syibhul jumlah, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Nah, ini bentuk khobar. Seperti apa contohnya? Kita masuk ke contohnya sekarang. Kalau sudah dicatat, sudah di screenshot, saya hapus lagi. Contoh. Kita buat kalimat jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah sudah ya, tadi mudah. Jumlah fi'liyah, ismiyah. Untuk yang pertama, mubtada plus khobar mufrad, tunggal. Nah, catat umahat. Kalau seandainya kita ingin buat kalimat, misal, saya buat dengan kata apa ya? Oh, al-walad deh, anak kecil. Al-waladu, ini mubtada. Anak kecil itu, kenapa ya anak kecil itu? Bisa besar, bisa kecil, bisa rajin, dan seterusnya. Nah, kita ingin gunakan kalimat penyempurnanya dengan satu kata. Berarti namanya khobar mufrad. Kalau penyempurna kata mubtadanya satu kata, namanya khobar mufrad, maka punya syarat dia. Ingat, syaratnya yang pertama, nih catat nih. Khobarnya wajib nakirah. Nggak boleh umat bilang al-waladu al-mustahidu. Ini salah. Khobarnya nggak boleh ada alif lam. Khobar itu harus nakirah. Ini salah. Nggak jadi kalimat kalau begini. Yang kedua, khobarnya harus sama jenis. Harus sama jenis dan bilangan. Harus sama apa? Jenis dan bilangan. Jadi lihat, kita ingin masukkan anak kecil itu rajin. Rajin. Kita ingin gunakan kata rajin, tapi kita lihat dulu. Mubtadanya itu jenisnya apa sih? Yang saya sampaikan, isim berdasarkan jenisnya ya. Oh, jenisnya laki-laki, muzakkar. Berapa sih katanya? 1, mufrad. Begitu. Karena mubtadanya muzakkar dan mufrad, berarti khobarnya juga harus sama. Pakai yang mufrad dan muzakkar. Jadi apa? Al-waladu mustahidun. Lihat ya, harus nakirah, harus sama jenis dan bilangan. Jadi selesai. Kalimatnya sudah selesai. Ini namanya khobar satu kata. Contoh lain. Al-waladu mustahidun. Misal, saya ganti al-bintu. Anak perempuan itu. Kenapa nih anak perempuan itu? Kita ingin buat anak perempuan itu cantik.
anak perempuan, saya ganti, anak perempuan itu rajin. Rajin. Kita lihat rajinnya tidak pakai mustahidun lagi. Karena jenisnya muannas dan dia mufrad, kita ganti jadi al-bintu mustahidatun. Begitu. Kalau khabar satu kata, dia harus mengikuti jenis dan bilangannya. Dan jangan lupa nakirah. Jangan lupa apa? Nakirah. Kemudian, kalau mubtadanya isimnya musanna, al-waladani mubtada. Dua anak itu rajin. Karena dua orang, kita buat mustahidani. Harus sama. Selesai. Kalau bintunya dua, al-bintani mubtada. Khabarnya satu kata. Kalau satu kata berarti harus ikutin. Bintaninya musanna, kita buat musanna muannas mustahidatani. Mujtahidatani. Selesai. Kalau jamak Ustaz, kalau jamak berarti harus ke jamak. Walad jamaknya al-aulad. Saya tulis al-auladu mubtada rajin. Karena jamak kita buat mustahiduna. Titik, selesai khobar. Kalau bintannya jadi jamak, al-banatu muannas, jadi kita buat mustahidatun. Selesai. Banatnya mubtada, mustahidatun khobar. Nah ini saya maksud. Kalau seandainya khobarnya satu kata, maka khobarnya pertama wajib nakirah. Dan dia harus mengikuti apa? Jenis dari mubtadanya. Begitu mahat ya. Harus mengikuti apa? Jenis dari mubtadanya. Nah perhatikan kecuali kalau seandainya apa? Isimnya jamak tidak berakal. Ingat nih. Kalau isimnya jamak tidak berakal, maka hukum jamak tidak berakal dikembalikan kepada isim mu'annas mufrad. Contohnya apa? Masajid misalnya. Masjid-masjid itu besar. Al-masajidu, masjid-masjid itu besar. Masajid kan jamak. Karena jamak tidak berakal, ingat ya, maka jenisnya dia dihukumi ke muannas mufrad. Jadi apa? Al-masajidu kabirotun. Bukan kita bilang kibarun. Selesai. Balik ya, mubtada, khobar. Nah inilah ya, kaidah dari apa? Mubtada untuk khobar mufrad. Tadi ingat syaratnya ya, harus nakirah khobarnya. Dan harus mengikuti jenisnya. Dan termasuk dari khobar mufrad adalah khobar dalam bentuk mudhof ilaih. Misal apa? Huwa, dia kan domir, ma'rifat mubtada. Dia adalah anak kepala sekolah. Kita bilang huwa ibnu. Ibnunya ini yang khobar. Ibnul mudiri. Mudirinya kasrah karena sebagai mudhof ilaih. Kita bilang ini mudhof ilaih. Selesai. Ini termasuk dari khobar mufrad itu termasuk dalam bentuk apa? Mudhof ilaih. Huwa ibnul mudiri. Kalau hiya bintul mudiri. Begitu. Nah di antara khobar mufrad adalah nama orang. Misalnya bagaimana huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Ustaz kan Muhammad ma'rifat. Memang karena Muhammad tidak ada bentuk nakirah. Maka boleh untuk khobar mufrad dalam bentuk nama orang. Tulis ya. Jadi boleh khobar mufrad bentuk idhofah atau nama orang. Nah inilah tentang mubtada dan khobar mufrad. Cirinya apa? Apa syaratnya apa? Khobarnya harus sama jenis dan bilangannya. Begitu. Kita hanya bahas dua aja untuk siang ini ya. Satu lagi khobar sibul jumlah. Saya akan bahas setelah saya keluar dari sesi ini. Adapun khobar jumlah fi'liyah dan ismiyah nanti insya Allah pembahasannya dilanjutkan di pekan depan. Baik, saya keluarkan lagi. Kita jeda sejenak ya. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikunna jami'an. Terlebih jelasnya nanti ada tugas dari saya tentang ini. Biasanya memastikan paham atau tidak. Baik, saya ulang kembali. Ini adalah bentuk kalimat pertama yang kita bentuk ya. Jumlah ismiyah ya. Ingat. Yang dimulai dengan isim. Khobarnya khobar yang pertama yaitu khobar mufrad.
Ingat tadi, catat baik-baik. Kalau kita ingin buat kalimat dengan bentuk jumlah ismiyah, depannya awalnya isim. Saya sampaikan ini bukan kalimat tanya ya. Kita buat kalimat narasi, kalimat berita. Kalau kalimat tanya, nanti kaidahnya ada lagi beda. Nanti di jilid 2 lebih jelasnya. Di jilid 2 pelajaran pertama lagi. Nanti insya Allah kalau sampai. Ini yang saya maksud adalah kalau kita buat kalimat dalam bentuk kalimat berita. Bedakan kalimat berita itu begini. Muhammad dokter, Muhammad di kelas, pelajar itu rajin, pelajar itu di kelas. Itu namanya kalimat berita. Kalau kalimat tanya begini, apakah pulpen di atas meja? Apakah Muhammad seorang dokter? Di mana Muhammad? Itu namanya kalimat tanya. Ini pembahasan kita bukan itu ya. Ini kalimat narasi dalam kalimat berita. Pahami ya, nanti saya salah lagi. Kalau kalimat tanya nanti ada lagi kaidahnya, bahasa Arab beda. Nanti ada cara yang lebih baik. Cara pengungkapannya bagaimana. Itu nanti di pelajaran jilid 2. Di pelajaran 1 jilid 2. Ini pembahasan saya. Pastikan saya ulang lagi. Umat, kalau kita ingin buat kalimat, kita mulai dengan isim. Khobarnya cuma satu kata tok. Ya, namanya khobar mufrad. Pelajar itu rajin. Masjid itu besar. Sekolah itu kecil. Ruangan itu bersih. Ya. Atau yang mubtadanya didomirkan pada saya. Buku saya baru. Tas saya indah. Hakibati jamilah. Itu namanya. Lihat ya. Tas saya indah. Indah. Setiap kata satu. Khobarnya satu kata. Berarti namanya khobar mufrad. Pahami. Kalau khobarnya khobar mufrad. Cuma satu kata. Termasuk di dalamnya ini ya. Khobar mufrad itu yang ini nih. Mudhof ilaih. Itu juga khobar mufrad. Karena diambil khobarnya mudhofnya. Nanti mudhof ilaih hukum sendiri. Dia kasroh karena mudhof ilaih. Kita ambil ininya, mudhofnya. Demikian pula nama orang juga termasuk dari khobar mufrad walaupun nama orang memang ma'rifat, tidak ada nakirohnya, makanya boleh khobar dalam bentuk nama orang. Ulang lagi, kalau khobarnya cuma satu kata, pastikan umat khobar cuma satu kata, maka khobar wajib hukumnya kita wajib dalam keadaan nakiroh. Kita lakukan dalam keadaan nakiroh, tidak boleh ada alif lam. Kalau pakai alif lam khobarnya langsung khoto, enggak jadi kalimat. Al-masajidu al-kabirah khoto. Karena khobar itu harus nakirah. Yang kedua, khobar mufrad harus sama jenis. Jadi mengikuti jenis mubtadanya. Jenisnya apa ya? Kalau muzakkar ya khobarnya muzakkar. Kalau muannas khobarnya muannas. Dan bilangannya. Kalau misalnya bilangannya mufrad ya khobarnya mufrad. Kalau musanna 2 khobarnya ikut musanna. Kalau khobarnya jamak ikut jamak. Begitu. Kecuali kalau jamak tidak berakal. Catat ya. Kalau jamak tidak berakal, maka khobarnya mu'annas mufrad. Pahami? Jangan ikut jamak juga, jangan. Tapi apa? Jadi mu'annas mufrad. Baik, itu tentang mubtada dengan khobar mufrad. Baik, sebagai penutup, yang kedua kita bahas mubtada dengan khobar syibul jumlah. Adapun yang ketiga, mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah dan 4 khobar jumlah ismiyah. Itu pembahasannya di pekan depan. Biar nggak terlalu banyak ya. Cukup 2 aja. Karena waktu kita juga sudah mau masuk waktu zuhur. Mubtada, kita buat mubtada plus khobarnya syibhul jumlah. Ini bentuk kalimat yang kedua. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nah, umat jumlah ismiyah itu tidak akan lepas dari ini nih. Dari 4 ini, salah satu dari 4 ini. Kalau umat paham ini, gampang semuanya nanti. Khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah. Misal tadi ya al-waladu. Anak kecil itu apa ya? Oh, saya mau buat khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah tadi yang jar majrur sama dzaraf mudhof ilaih. Dzaraf artinya salahnya kasroh sebagai mudhof ilaih. Nah, umat kalau khobar syibhul jumlah pastikan nih kaidahnya tidak punya kaidah. Artinya apa? Masukkan seperti apa adanya. Dia tidak perlu melihat mubtadanya apa ya, mufrad berarti syibhul jumlah mufrad. Kalau jamak tidak. Syibhul jumlah harus nakirah, berarti kalau ma'rifat nggak boleh. Tidak ada kaidah. Masukkan aja. Umat bilang al-waladu fil baiti. Anak kecil itu di rumah. Khobarnya syibhul jumlah. Ustaz kan sama-sama muzakkar. Ya boleh aja saya ganti. Al-waladu fil madrasati. Beda kan? Waladnya muzakkar, madrasah muannas. Ustaz ini enggak sama jenisnya. Kan mubtada harus sama.
Itu kalau khobar mufrad. Khobar sibul jumlah nggak ada kaidah. Ustaz kan khobar harus nakirah. Ini kan ma'rifat. Khobar mufrad yang nakirah. Kalau sibul jumlah nggak ada kaidahnya, boleh. Kalau nakirah juga boleh. Cuma tulis begini sama. Al-waladu fi baitin. Sama. Tidak ada bedanya. Karena ini nggak ada kaidahnya kalau sibul jumlah. Enak. Paling gampang. Al-waladu fi baitin. Sama boleh buat al-waladu fi madrasatin. Sama. Boleh. Mubtada, khobarnya sibul jumlah. Fi madrasatin. Cuma antara kalimat atas dan bawah beda makna. Kalau yang di atas karena baitnya ada alif lam, kita bilang anak kecil itu di dalam rumah itu. Rumahnya itu loh, yang itu karena ada alif lam. Kalau yang bawah, al-waladu fi baitin, anak kecil itu di dalam sebuah rumah. Sebuah rumah. Rumahnya yang mana? Ya sebuah rumah. Nggak tahu yang mana, karena nakirah. Kalau yang atas, al-waladu fil madrasah, artinya anak kecil itu di sekolah itu. Itu loh sekolah yang itu. Tapi kalau yang nakirah, al-waladu fi madrasatin, anak kecil itu di sebuah sekolah. Sekolah yang mana? Ya, nggak tahu. Mau sebuah sekolah aja. Kok umum? Karena nggak ada alif lamnya. Itu jawabannya. Paham ya? Jadi bebas. Nggak mengikuti muzakkar, tidak mengikuti mu'annas, tidak. Kalau dalam bentuk sibul jumlah, bebas masukkan. Ustaz, kalau saya jamakan mubtadanya boleh nggak? Al-auladu fil baiti. Boleh. Saya bilang apa? Boleh. Kok nggak dijamakan Ustaz? Kan wal auladnya jamak. Saya sampaikan apa tadi? Kalau seandainya sibul jumlah, nggak usah dijamakkan. Masukkan aja dengan apa adanya. Jangan ikut-ikut. Oh karena jamak, berarti saya fil buyuti. Nggak usah. Satu aja mufrad juga sudah kalimatnya sempurna. Karena khabar sibul jumlah tidak punya kaidah. Al-auladu fil baiti, al-auladu fil madrasati sama. Tidak ada beda. Paham? Demikian pula karena tidak ada kaidahnya, sibul jumlah boleh taruh depan, mubtadanya di belakang. Kan tidak ada kaidahnya. Jadi bebas. Boleh saya balik. Fil baiti. Fil baiti al-waladu. Boleh dibalik. Ininya khobar, waladunya mubtada. Kok dibalik-balik gimana sih? Mubtada kan taruh depan. Itu kalau seandainya khobar mufrad. Kalau seandainya khobar sibul jumlah nggak ada kaidah. Mau taruh mana aja mubtadanya sama. Bahkan karena di belakang, bahkan karena khobar sibul jumlah, mubtada boleh nakirah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Fil baiti waladun. Itu boleh. Khobar mubtada. Cuma dibalik ya. Begini. Cuma artinya aja yang beda. Kalau fil baiti al waladu, anak kecil itu, yang itu dia dalam rumah. Kalau yang ini fil baiti waladun, di sebuah rumah ada seorang anak kecil. Mana anak kecil nggak tahu. Yang penting seorang anak kecil aja. Begini. Ya, sama dengan sibul jumlah yang zorof ya. Misalnya amamal masjidi, di depan masjid. Ini saya balik ya. Boleh dibalik ya, boleh enggak juga. Amamal masjidi al-funduku. Di depan masjid itu ada hotel. Hotel yang itu. Boleh juga nakirah. Amamal masjidi. Amamal masjidi fundukun. Di dalam di depan masjid itu ada sebuah hotel. Amamal masjidi khobar, fundukun mubtada. Dibalik. Dibalik lagi boleh gak Ustaz? Boleh. Al funduku amamal masjid, al waladu al fil baiti. Tapi kalau nakirah nggak boleh taruh depan ya. Jangan taruh depan. Karena mubtada kalau di depan wajib ma'rifat. Nggak boleh waladun fil baiti. Salah nih kalau begini. Kenapa salah? Karena waladunnya mubtada nggak boleh nakirah. Kalau mubtada harus ma'rifat. Kecuali kalau di belakang sebagai sibul jumlah. Baik, inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan di siang hari ini ya. Pembahasan kita baru sampai mubtada dengan khobar syibhul jumlah. Adapun khobar jumlah fi'liyah dan ismiyah, insya Allah kita bahas di pekan depan. Ya silakan sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada kita tutup pembahasan kita hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan lagi. Ya. Maaf tadi saya lupa. Saya tadi kayaknya agak blank yang sibul jumlah itu artinya apa ya tadi Ustaz?
Syibul jumlah itu artinya yang huruf jar, yang sama huruf jar, yang huruf jar setelahnya majrur, Ibu. Fil baiti, Oh, iya. Oh, iya, iya. ilal Ya. masjidi, minal masjidi, itu namanya syibul jumlah. Atau yang kedua zorof, seperti amamal fasli, khalfal masjidi, di belakang masjid, tahtal maktabi, itu namanya zorof. Kan Ibu ya, setelahnya majrur. Ya. Berarti kalau ada zorof itu namanya syibul jumlah. Itu maksud dengan syibul jumlah. Paham Bu Ina? Oh, iya. Tadi ketinggalan dikit. Iya deh. Asisten. Iya, kalau khabar syibul jumlah nggak ada kaidah gitu ya Bu Ina ya. Nah, yang lain ada lagi yang bertanya? Kalau tidak kita akan tutup dulu pembahasannya ya. Sampai sini dulu, jangan banyak-banyak. Nanti di pekan depan baru kita masuk ke khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Bismillahi ta'ala. Baik, saya kira cukup. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti akan ada tugas berkaitan dengan pembentukan jumlah ismiyah dan pembentukan jumlah ismiyah dengan khobar mufrad dan khobar syibul jumlah. Nah, bismillah ta'ala. Adapun untuk khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah akan kita bahas insya Allah di pekan depan. Bismillah ta'ala. Baik, pembahasan kita insya Allah sampai di sini dulu saja. Karena sudah waktunya jam 12 kurang 15 menit. Menunjukkan 15 menit lagi. Bahkan tinggal 5 menit lagi. Ya 10 menit lagi, 9 menit lagi. Kita akan masuk waktu zuhur. Ya, demikian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang saya di anak pribadi, yang saya bahas tadi adalah khusus berkaitan dengan kaidahnya aja. Adapun kosakata mudah-mudahan umat sudah kuasai ya di kosakata yang sudah saya tulis juga atau umat tulis sendiri ya dalam kitabnya diri 1 sampai 21. Karena kosakata juga sangat sangat penting kita kuasai untuk kita bisa membuat kalimat. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat yang benar dari Allah, yang saleh dan pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Wa akhtatimu doai kafaratul majelis, saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.